Ya. Nah ini mau tahun baru, mau Natalan, ya kan? Mau Natalan kan? Sebentar lagi, ya. Ya, apa itu Natal? Ya, Natal itu adalah peristiwa di mana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya, peristiwa akan kelahiran Yesus Kristus. Jadi Natal itu adalah peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Ya. Jadi selamat hari Natal. Selamat atas kelahiran Yesus Kristus, anak Allah, anak Tuhan. Makanya di sini hati-hati. Ya. Hati-hati orang Islam. Orang Islam harus menjaga akidahnya, keimanannya, keyakinannya, kemurniannya. Jangan sampai disusupi oleh akidah atau keyakinan-keyakinan yang bisa merusak kemurnian daripada keyakinan dan akidah itu. Udahlah, kan udah ada tuh ayatnya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Udah masing-masing. Pak, berarti kita nggak toleransi dong dengan orang Nasrani, dengan orang yang merayakan hari Natal. Kan dia bos kita, dia teman kita, dia sahabat kita, dia tetangga kita, dia rekan kerja kita. Nah, di sini toleransi yang dibenarkan oleh agama adalah toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama dalam hal apa? Dalam hal muamalah, kegiatan yang sifatnya adalah sosial kemasyarakatan. Muamalah itu toleransi di situ, ya, toleransi kita. Kalau kita ada orang di luar Islam, orang non Islam, kita harus menjadi orang yang memberikan rasa aman terhadap orang non-Islam yang ada di sekeliling kita. Itu namanya toleransi. Dia mau ibadah, dia mau pergi, dia mau ke gereja, dia mau sembahyang di tempat-tempat ibadahnya, silakan. Kita harus toleransi, tidak boleh tidak boleh ganggu. Orang mau Natalan, kita umat Islam boleh nggak ganggu? Boleh nggak kita mengganggu orang yang Natalan? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita harus memberikan rasa aman, menciptakan rasa aman terhadap orang-orang yang mau melaksanakan ibadah yang ada di luar agama kita, termasuk orang Natalan. Kenapa? Karena Natal itu adalah bentuk ibadah buat mereka. Sekali lagi, Natal itu adalah bentuk ibadah ritual bagi orang-orang yang merayakan Natal, bagi orang-orang Nasrani. Jadi kita nggak usah ikut-ikut. Kenapa? Karena itu ranahnya ibadah, ranahnya ritual. Kalau ngucapin gimana, Pak? Ya kalau ngucapin ya tadi itu. Dalam rangka apa kita ngucapin? Kalau selamat aja sih mending, selamat Pak, ya selamat ya Pak, selamat ya, selamat, mending aja. Iya. Kalau kita selamat Natal, wah selamat Natal, selamat, wah hati-hati tuh. Natal itu sekali lagi adalah ritual ibadah buat agama Nasrani. Dan arti Natal itu sendiri apa? Yaitu lahirnya Yesus Kristus, anak Masa kita mau percaya itu orang Islam? Nggak boleh, ya. Jadi hindari sedemikian mungkin, dan insya Allah
Lagian juga mereka juga ngerti kok. Orang-orang yang di luar Islam ketika mereka merayakan hari rayanya, mereka mengerti. Dan gak butuh-butuh juga ucapan dari kita. Gak butuh-butuh juga kita ikut-ikutan ibadah mereka. Oh Pak, saya mau ngebantuin Pak. Ngebantuin apa? Ngebantuin bikin pohon Natal. Ya, mau ngebantuin Pak, mau ngebantuin bikin ngerias-rias. Ya, lalu kita lebay. Kalau kata anak sekarang alay bin lebay. Ya, kayak nggak ada kerjaan. Lalu cari muka, carmuk. Ya, buat apa? Udah. Toh mereka juga nggak butuh kok. Mereka juga banyak anggota keluarganya yang bantuin. Ya. Ya, jadi kita jangan terjebak ya dengan dengan istilah toleransi. Toleransi tidak masuk ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Masuk ke gereja termasuk. Ya. Ada ibadah di gereja lalu kita ikut masuk ke dalamnya. Enggak usah, enggak perlu. Dan mereka juga enggak butuh-butuh banget kita kok. Enggak perlu-perlu juga. Ya. Karena apa? Karena bagi agama kita itu sesuatu yang memang harus dicermati dengan teliti dan hati-hati. Nggak bisa kita sembrono sembarangan masuk ke rumah-rumah ibadah orang lain. Ya, ibadah-ibadah, tempat-tempat ibadah orang lain. Bagi kita umat Islam itu harus betul-betul dicermati dan diteliti. Ya, kalau di dalamnya ada ritual keagamaan, maka kita harus segera keluar dari situ. Jangan justru kita malah dengan alasan toleransi kita malah ikut-ikutan ibadah di dalamnya. Nauzubillah min zalik. Enggak harus seperti itu, saudara. Ya, enggak harus seperti itu. Kita udah diajarkan oleh agama kita, oleh Nabi kita sudah dicontohkan bahwa orang-orang kafir itu terbagi menjadi 4 bagian. Ya, ada orang kafir yang memang dia melakukan perjanjian terhadap orang Islam, ya, antar negara nih, antar daerah, antar wilayah. Perjanjian apa? Perjanjian damai. Maka orang yang melakukan perjanjian itu, orang di luar Islam, dia harus dijamin keamanannya. Nggak boleh kita menyakiti orang kafir seperti itu yang sudah melakukan perjanjian. Ataupun orang kafir, ya, di dalam perjanjian itu terjadi peperangan. Lalu apa? Lalu terjadi perjanjian gencatan senjata. Gencatan senjata berapa bulan? Disepakatin. Umpama 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Oke, sudah perjanjian. Maka selama itu tidak boleh orang Islam menyakiti orang kafir yang sudah melakukan perjanjian tadi gencatan senjata. Nah, yang ketiga adalah orang kafir yang disebut dengan zimmiyan. Ya, orang kafir zimmi. Siapa itu? Adalah orang kafir yang dia membayar upeti, membayar pajak kepada negara, negaranya itu negara Islam. Nah, orang seperti itu dilindungi keselamatannya oleh orang Islam. Nggak boleh orang Islam menyakiti. Nah, yang terakhir ada yang namanya orang kafir harbi. Siapa orang kafir harbi itu? Adalah orang kafir yang memerangi orang Islam, yang jahat kepada orang Islam, yang selalu mengolok-olok orang Islam, menghina orang Islam,
memaki-maki, mencaci maki orang Islam, melecehkan agama Islam, melecehkan ulamanya, melecehkan habaibnya, melecehkan kitabnya, melecehkan nabinya. Nah, orang-orang kafir seperti ini udah nggak bisa lagi dikasih keamanan. Bahkan kata Nabi, halal darahnya untuk ditumpahkan. Tapi kalau orang-orang kafir yang ada sekarang ini, yang di tetangga-tetangga kita, yang di wilayah kita, insya Allah mereka adalah orang-orang kafir yang baik, yang mau hidup rukun dan damai dengan orang Islam. Maka kita haram pula menyakiti orang kafir yang seperti itu. Ada tetangga kita, orang non-muslim, orang kafir, dia baik kepada orang Islam, dia nggak pernah menyakiti orang Islam, mau hidup damai dengan orang Islam. Lalu orang Islam menyakiti orang non-Islam seperti itu, orang kafir seperti itu, maka nanti kata Nabi, aku yang menjadi musuhnya di akhirat. Itu ancaman Nabi. Nabi jelas nggak boleh menyakiti orang kafir yang damai dengan orang Islam. Tuh, sekarang saya tanya, ajaran Islam baik apa enggak? Bagus apa enggak? Toleransi apa enggak? Wah, jauh dari agama-agama lain. Islam itu sangat toleran, ya, sehingga kita tidak boleh menyakiti orang kafir, orang non-Islam yang baik, yang hidup damai dengan orang Islam. Kenapa? Karena nanti Nabi yang akan menjadi musuhnya. Mau kita dimusuhi nama Nabi? Mau nanti kita diomelin nama Nabi? Mau kita nanti dimarahin sama Nabi? Mau nanti kita dihukum sama Nabi? Gak mau. Tuh orang Islam. Makanya batas-batas toleransi udah, ya, di batas apa? Yaitu di batas kehidupan sosial kemasyarakatan. Masalah ibadah, lakum dinukum waliyadin. Ingat tuh, nggak usah, ya, tidak perlu dan tidak usah kita ikut-ikutan merayakan hari Natal buat orang Islam. Tidak perlu, tidak usah. Dan nanti jatuhnya adalah kepada jatuh haram yang akan mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya.